Cek.
shalom. Shalom. Dengan sukacita, shalom. Shalom. Haleluya. Berikan sorak-sorakmu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Glory bagimu. Kita satu dalam doa. Kami kembalikan segala pujian dan syukur bagimu ya Allahku. Semua umat hari ini beribadah kepadamu, menyembahmu dan memujimu, sebab engkau telah datang sebagai penebus dalam hidup kami. Berkatilah ibadah kami malam hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya, kami taruh di dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, semua katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Segala kemuliaan bagimu, sembah kami bagimu, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih
Terima kasih Tuhan. Berikan sembahmu yang terbaik buat Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Naikkan sembahmu bagi Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Berikan sembah dan puji. Oh, mari naikkan sembahmu. Sembah dan puji. Teruslah menyembah Yesus. Sembah dan puji. Sebab Dia Raja. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji. Mari menyembah. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berikan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Saudara di rumah sudah siap memuji Tuhan? Amin. Yang siap katakan amin. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Berikan sukacitamu. Haleluya. Kami mau bersorak bagimu. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya
Malam ini kita siapkan hati kita, pikiran kita, biarlah tertuju hanya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami mau menyembah-Mu. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Di bumi dan di surga, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Raja kami. Oh, Kau yang termulia, amin Tuhan, di bumi dan di surga. Oh, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, kami sembah Kau, sebab Kau yang layak. Sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan dan kebanyakan Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, Ku sembah Tuhan, ku sembah. sekali lagi kita katakan ku sembah, ku sembah.
Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu, angkat suaramu. Sembah Dia Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, amin, amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama. Ku puji, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau Raja di atas segala raja. Tidak ada di kolong langit ini yang sebanding dengan Engkau Tuhan. Sehingga hari ini mulut kami berkata, ku sembah Engkau Tuhan. Ku agungkan, ku tinggikan nama-Mu. Hari ini kami merasa bersyukur buat campur tangan Tuhan, buat rahmat Tuhan, anugerah Tuhan bagi kami. Sehingga hari ini kami boleh bersukacita karena Tuhan Yesus lahir bagi setiap orang berdosa. Dan kematiannya, kelahiran dan kematiannya membawa kesukaan, membawa berkat, membawa damai sejahtera. Sehingga hari ini Tuhan, tidak ada kata yang lain selain kami berkata, Tuhan Engkau sangat baik, sungguh baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan hari ini setiap umat-Mu, jemaat-Mu akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan setiap kami, mengokohkan iman kami, sehingga hari ini kami tetap memandang salib Kristus. Terpujilah nama Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan amin. Salam Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati Allah kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya bahwa setiap saudara hari ini diberkati oleh Tuhan. Suasana Natal di tahun 2020 mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi hari ini kita boleh berkata kepada Tuhan, segala keadaan, segala situasi kita tetap berkata, Tuhan sangat baik, sungguh baik dalam kehidupan kita. Ini yang mengokohkan, ini yang menguatkan hidup kita, supaya setiap kita hari ini boleh mengatakan bahwa Tuhan Yesus lahir dan Tuhan Yesus mati bagi setiap kita orang-orang yang berdosa. Dan setiap kita hari ini yang merasa bahwa hari ini kita boleh diselamatkan, hati kita boleh mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan terambil di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi pandemi, kita harus tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan walaupun tidak kita pungkiri bahwa kadangkala persoalan masalah terus ada dalam setiap kehidupan kita, tetapi tidak menyurutkan hati kita, iman kita di dalam Tuhan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Yesus lahir dan Dia menyelamatkan dunia ini. Dan setiap kita hari ini bersyukur karena misi Bapa mengutus anaknya untuk datang ke dunia supaya saudara dan saya
beroleh kehidupan yang kekal. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah Natal GBI Sekinah Ambon adalah Immanuel, Allah beserta kita. Mungkin hari ini kita berkata, Pak Pendeta, dengan situasi semacam ini apakah Allah tetap beserta kita? Kenapa pandemi COVID-19 hampir 1 tahun tetapi belum sirna di bumi Indonesia dan bahkan di dunia? Apakah kemudian Allah tidak hadir? Apakah kemudian Allah beserta kita? Apakah kemudian Allah jauh kepada kita sehingga pandemi ini tidak selesai? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali mungkin pikiran-pikiran itu berkecamuk dalam hati kita. Mungkin pikiran-pikiran kita seringkali bertanya-tanya, kenapa pandemi yang hari ini kita hadapi tidak begitu segera selesai? Tetapi saya yakinkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hari ini apapun yang terjadi, Allah beserta dengan kita. Dan mungkin hari ini kita bingung, kenapa segala hal tidak bisa terjadi. Mungkin mujizat Tuhan apakah tidak terjadi, Pak Pendeta? Saya percaya ada waktu Tuhan, ada masa di mana Tuhan juga akan berperkara atas kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus tetap terus mempercayai bahwa Tuhan beserta dengan kita. Apa buktinya kalau Allah itu beserta dengan kita? Yang pertama yang harus kita lihat, apa bukti bahwa Allah beserta dengan kita? Yang pertama adalah bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Di dalam Ulangan 31 ayat 8 berkata, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi kita yakini bahwa Allah tetap bersama dengan kita. Allah beserta kita. Walaupun hari ini kita tidak pungkiri bahwa setiap kita hari ini kita menghadapi pandemi, menghadapi wabah yang terjadi. Tapi bukan berarti Allah tidak beserta dengan kita. Jangan kita berpikir ketika Allah beserta dengan kita lalu kemudian semua lancar. Tidak. Kita juga harus menghadapi persoalan kehidupan. Kita juga harus menghadapi pekerjaan. Kita menghadapi rumah tangga. Kita juga menghadapi studi kita. Di mana setiap kita juga terus berjuang untuk yang terbaik. Apakah kemudian ketika kita menghadapi persoalan itu Allah tidak beserta kita? Allah tetap beserta kita. Lalu kenapa Pak Pendeta? Persoalan terus ada. Justru dengan hal seperti itu supaya kita tetap menggantungkan diri kita di hadapan Tuhan. Maka bukti bahwa Allah beserta kita karena Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Ketika Yosua mengambil tampuk pemerintahan atau estafet kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, ada sesuatu yang luar biasa. Dan dikatakan di situ bahwa Yosua, engkau jangan takut. Walaupun engkau harus menghadapi orang Israel, bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tetapi Yosua tetap memiliki keyakinan yang kokoh. Ada backing. Backingnya siapa? Allah sendiri. Karena Allah berkata bahwa engkau jangan takut. Karena aku sendiri yang akan beserta dengan engkau. Dan aku ada di depanmu. Itulah yang mengokohkan kita hari-hari ini Bapak Ibu. Walaupun mungkin hari ini kita menghadapi pandemi, menghadapi persoalan sebesar apapun. Kita hari ini memiliki keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah akan meninggalkan kita. Sama ketika Yosua mengambil tampuk kepemimpinan dari Musa, dia tetap memiliki keyakinan yang sungguh. Bahwa ketika dia sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan, dia tetap memiliki keyakinan Allah tidak akan pernah meninggalkan Yosua. Sama dengan kita semua hari ini yang tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Apakah kemudian Allah kita meninggalkan kita? Tidak. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi justru Tuhan mengokohkan iman pengharapan kita di dalam Tuhan. Biarlah di Natal 2020 ini kita tetap memiliki pengharapan yang sungguh. Supaya di tahun 2021 ada perubahan yang luar biasa. Tapi yang harus kita camkan adalah ada perubahan ataupun tidak ada perubahan, semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tugas kita hari ini adalah lakukan tugas kita, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai seorang pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baik seorang pekerja, majikan,
baik kita sebagai mahasiswa, kita tetap terus melakukan tanggung jawab kita masing-masing. Persoalan keadaan dunia ini ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Bapa di surga. Sehingga itulah yang meyakinkan kita bahwa dunia ini ada yang mengatur, sehingga hari ini tugas kita, lakukan tugas kita, dan Bapa akan melakukan apa yang menjadi tugas Bapa bagi kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa bukti bahwa Allah beserta kita? Yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa Allah tidak meninggalkan kita, umatnya yang percaya kepada Dia. Orang-orang yang percaya kepada Dia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Inilah yang memberikan keyakinan bagi kita untuk kita terus berkiprah. Yang kedua, apa yang membuktikan bahwa Allah beserta dengan kita? Kita bisa lihat bahwa Allah mengasihi kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini membuktikan bahwa Allah beserta dengan kita. Kalau kemudian Allah beserta dengan kita dan kita yakini Dia mengasihi hidup kita dengan cara apa? Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Maka hari ini ketika saudara diselamatkan, saudara memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan, mari pegang imanmu dengan sungguh. Jangan tinggalkan Dia, karena Dia sungguh sangat mencintaimu, mencintaiku dan mencintaimu. Jadi hari ini pegang iman kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kenapa begitu Pak Pendeta? Karena Dia sungguh sangat mencintaimu. Jadi kalau hari ini Dia punya misi yang besar, Allah punya misi yang besar, supaya saudara dan saya ini diselamatkan. Jadi bukan kebetulan, bukan tanpa alasan, Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Yesus hadir supaya engkau dan aku bisa diselamatkan. Jadi kalau hari ini kita bisa memiliki iman di dalam Yesus Kristus, jangan engkau khianati Tuhan Yesus. Jangan engkau pecundangi Tuhan Yesus. Tetapi biarlah engkau menyembah Dia. Seperti pujian yang kita tadi sampaikan dan kita bunyikan dalam mulut kita. Ku sembah engkau, Raja di atas segala raja. Dan itu bukan hanya di mulut, di bibir kita. Tapi buktikan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam hiruk pikuknya kehidupan dunia yang tidak menentu ini. Buktikan itu bahwa iman kita ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Walaupun mungkin suasana keluargamu tidak memungkinkan hari-hari ini. Mungkin hari ini engkau mungkin berselisih paham dengan suami istrimu. Dan mungkin engkau berpikir akan bercerai dan mungkin meninggalkan istri atau suamimu. Saudara, banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi ingat baik-baik, ketika saudara hari ini menjadi anak Tuhan, marilah bersama-sama keegoisan di dalam diri kita tanggalkan. Biarlah Yesus yang meraja dalam hidup kita. Ini bukti bahwa Ia beserta dengan kita dengan cara Ia mengasihi saudara dan saya. Jadi tidak perlu diragukan kalau Tuhan Yesus hari ini hadir ke dunia ini, sudah pasti tentunya untuk menyelamatkanmu dan menyelamatkanku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak orang-orang Kristen yang hari ini harus tinggalkan Tuhan Yesus? Karena berpikir ekonomi, karena berpikir tentang pekerjaan, lowongan pekerjaan, kesejahteraan tidak dia miliki. Dia berpikir ketika menjadi pengikut Yesus, dia harus kaya. Ketika dia mengikut Yesus, dia harus berlimpah-limpah dengan harta benda. Tapi ketika dilihat kenyataannya ketika mengikut Yesus, ternyata masih di dalam kemiskinan. Lalu kemudian dia mau meninggalkan Tuhan Yesus. Sedangkal itukah imanmu? Sedangkal itukah kepercayaanmu kepada Yesus? Yesus tidak sebanding dengan kekayaan di dunia ini. Tidak sebanding. Karena Yesus ada di dunia ini bukan persoalan harta benda. Tapi Yesus hadir ke dunia ini supaya hidupmu diselamatkan. Supaya hidupmu memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau hari ini dunia sangat berbangga dengan apa yang dia miliki. Tetapi kalau dia tidak memiliki Yesus Kristus dalam hidupnya, ingat baik-baik, dia tidak ada apa-apanya. Karena semua akan lingsut,
semuanya akan berakhir. Tetapi ketika kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang diutus oleh Bapa di surga, maka walaupun hari ini mungkin kita di dalam kekurangan, mungkin kita tidak sejahtera dengan orang-orang dunia, tetapi kita memiliki kebanggaan bahwa setiap kita memiliki iman yang sungguh di dalam Tuhan, dan akhir dari kehidupan kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Ini yang menguatkan hati kita. Apakah kemudian kita harus berpuas diri dengan kemiskinan? No. Setiap saudara hari ini juga diberikan intelektual, rasio, hikmat oleh Tuhan. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Lakukan tanggung jawabmu sehingga engkau hari ini diberkati Tuhan. Kalau engkau sebagai pekerja, kamu punya etos kerja yang baik, maka engkau juga akan diberkati oleh Tuhan lewat pekerjaanmu itu. Ketika engkau jadi majikan dan engkau melakukan pekerjaan dengan baik, dengan takut akan Tuhan, dan engkau memprioritaskan atau memperlakukan anak buahmu dengan baik, maka disitulah berkat Tuhan akan dilimpahkan bagimu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan jangan identik dengan suatu kenyamanan. Karena ketika kita ada di dalam Tuhan dan ada di dalam penyertaan Tuhan, kadangkala kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan. Tidak kita pungkiri, setiap kita hari ini, padahal kita semua ada di dalam Tuhan. Lalu apakah kemudian kita lepas dari persoalan? Tidak, justru hari ini kita terus ada persoalan. Tidak akan pernah berakhir persoalan itu. Sampai kapan, Pak? Sampai kita menutup mata. Baru persoalan itu akan selesai. Tetapi waktu kita ada di muka bumi ini, persoalan itu akan terus ada, dan itu akan menjadi pelecut atau penyemangat untuk kita semakin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi apa bukti bahwa penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita? Yang kedua adalah bahwa Allah sangat mengasihi kita. Lewat kelahiran Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus di muka bumi ini menunjukkan penyertaannya bagimu. Sehingga hari ini jangan engkau komplain, jangan engkau menggerutu. Kenapa aku harus menghadapi persoalan kehidupan seperti ini? Apalagi ditambah dengan pandemi, sulit untuk kerja, sulit untuk berwirausaha, berdagang sulit dan lain sebagainya. Omset tidak sama dengan tahun 2019. Di tahun 2020 omset menurun, tapi segala sesuatu ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagimu dan bagi kita semuanya. Jangan pernah engkau menggerutu, karena Tuhan yang memiliki langit dan bumi ini punya maksud dan tujuan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi hari ini bukan kebetulan. Katakan amin, saudara. Jadi bukan kebetulan, tapi ada maksud yang luar biasa. Biarlah kita menghadapi Natal 2020 ini dengan keadaan-keadaan yang tidak seperti biasa. Tetapi kita luar biasa di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita mampu menyelesaikan persoalan dalam hidup kita. Jangan kita berkata luar biasa, tetapi dalam kehidupan di arena pertandingan kita seperti orang yang tidak punya nyali. Tetapi hari ini tunjukkan bahwa ketika kita berkata bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa, maka kita harus buktikan bahwa kita bisa menyelesaikan pekerjaan dan persoalan kita. Kita bisa katakan, aku bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan suatu pengharapan dalam hidup kita. Persoalan apapun, tantangan apapun hari ini, katakan dalam hatimu bahwa aku bisa menyelesaikan. Walaupun seberat apapun persoalan di dalam rumah tanggamu, katakan dengan sungguh, aku akan selesaikan. Aku akan selesaikan. Walaupun itu sulit, tetapi aku akan selesaikan. Ini adalah contoh dari anak-anak Tuhan yang unggul. Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Dia tidak mempecundangi Tuhan. Tapi dengan iman percayanya kepada Tuhan, dia relakan dirinya untuk terus mengimani, merefleksikan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dia dalam tantangan hidup, tapi dia gentle untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, ini orang-orang Kristen harus memiliki seperti ini. Dan biarlah Natal tahun 2020 kita bisa berkata, aku mampu menyelesaikan. Menyelesaikan apa, Pak Pendeta? Segala persoalan yang kuhadapi, segala apapun, aku akan selesaikan. Dengan kekuatan Roh Kudus pastinya, supaya setiap kita bisa berkata, Tuhan, Engkau sangat baik, sungguh baik dalam hidupku. Yang ketiga,
Apa bukti bahwa Allah menyertai kita dan beserta dengan kita? Yang ketiga, bahwa Allah memilih kita sebagai anaknya sendiri. Di dalam Efesus 1 ayat 5 berkata, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudaraku, ini yang kita boleh lakukan dan kita boleh lihat bahwa Allah beserta dengan kita dengan dibuktikan bahwa ia memilih kita sebagai anak-anaknya. Sebagai anak-anaknya apa? Sebagai anak-anak raja, anak-anak terang. Sehingga ini bukti penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau dia memilihmu, memilihku hari ini, bukan kebetulan. Kalau hari ini Tuhan memilih kita, maka apa yang harus kita kerjakan? Ketika engkau dipilih Tuhan dan terang itu sudah dalam hidup kita, mari pergunakan terang di dalam Yesus itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika engkau bekerja dengan sungguh, jangan menipu, jangan tidak jujur, tapi biarlah engkau jujur di dalam Tuhan. Dan semuanya itu harus direfleksikan, dimanifestasikan di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah Natal hari ini mencerminkan bahwa penyertaan Tuhan itu harus kita buktikan dalam hidup kita. Bahwa ternyata kita hari ini ada dalam penyertaan Tuhan. Kadangkala tidak kita pungkiri waktu kita menghadapi persoalan, kadangkala kita tidak bisa berkata dan tidak memikirkan bahwa Tuhan itu menyertai kita. Saudara, seringkali kita menghadapi seperti itu, seolah-olah kita melakukan persoalan-persoalan yang kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Pasti setiap saudara dan saya mengalami namanya pengalaman seperti itu. Ketika kita menghadapi persoalan, kadangkala kita seolah-olah tidak melibatkan Tuhan. Atau kadangkala kita tidak pernah berpikir bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tetapi kadangkala kita tidak perhitungkan Tuhan itu. Tetapi ingat baik-baik, bahwa Tuhan tetap menyertaimu dalam kondisi apapun. Saudara, kita kadangkala tidak tahu bahwa, oh iya ya, Tuhan itu menyertai aku. Tuhan itu menyertai hidupku. Tidak kusangka-sangka. Kadangkala kita dalam menghadapi itu kan penuh dengan gejolak jiwa yang luar biasa. Sampai-sampai tidak pernah memikirkan bahwa Tuhan itu menyertai. Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Itu tidak pernah kita bayangkan itu. Padahal waktu kita menyelesaikan itu baru kita berkata, iya ya. Waktu saya menghadapi persoalan, kok begitu lancar. Semuanya begitu mudah. Semua bisa dilewati dengan baik. Yang hari-hari ini punya persoalan, lalu kemudian agak gamang. Gamang itu antara maju dan mundur, saudara. Itu gamang. Tetapi waktu kita menghadapi persoalan itu, tapi kemudian kita punya keyakinan untuk terus maju, dengan apapun yang terjadi, ternyata apa yang terjadi? Tuhan buka semua itu. Kita pernah menghadapi pengalaman rohani seperti itu, Bapak Ibu. Kadangkala ketika kita mau membangun rumah, rehab rumah, kita belum punya apa-apa. Tetapi kalau kita punya komitmen, yang penting maju deh. Apa yang ada dulu, modal yang ada ini aku maju. Ternyata apa yang terjadi? Semua disediakan oleh Tuhan. Ada kesaksian jemaat Tuhan yang luar biasa. Saudara, ketika melangkah dengan iman, dia begitu luar biasa diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Waktu dia berjalan dengan Tuhan, semua tidak pernah dia pikirkan. Dia sediakan tepat pada waktunya. Ini yang luar biasa, saudara. Apakah kemudian penyertaan Tuhan itu tidak hadir? Hadir. Penyertaan Tuhan hadir dalam hidup kita. Jadi makanya kalau hari ini kita menghadapi persoalan apapun, Tuhan hadir. Tapi kenapa ketika saya menghadapi persoalan, Tuhan tidak buru-buru selesaikan persoalanku? Tuhan punya waktu. Saudara yang diberkati Tuhan, yang ada di rumah, yang ada dimanapun saudara berada hari ini, ingat baik-baik. Tuhan tetap punya waktu yang terbaik. Kenapa hari ini kesannya seolah-olah Tuhan itu jauh? Kesannya seolah-olah Tuhan itu tidak berperkara atas persoalan kita. Tidak, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia justru ingin mencoba dan Tuhan ingin menguji iman kita. Apakah kita tetap bergantung kepada Dia atau tidak? Apakah kita tetap mengasihi Dia atau tidak? Saudara, ini ada waktu yang luar biasa. Maka kalau hari ini Tuhan memilih kita sebagai anak-anaknya, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Sesuai dengan kerelaannya, Dia mau mengakui saudara dan saya yang berdosa, yang najis bibir ini, untuk supaya setiap kita menjadi anak-anaknya yang luar biasa. Sehingga hari ini kita bisa berkata, Tuhan, aku mencintai Engkau.
Aku sungguh cinta kepadamu ya Tuhan. Tidak bisa terukur kehidupanku. Tidak bisa terukur kasih setiamu bagiku. Sehingga hari ini kita bisa berkata, Tuhan, aku mau mencintai Engkau. Yesus, aku sangat cinta kepadamu. Tidak sebanding dengan apapun di kolong langit ini. Bapa, kami mengucap syukur. Kalau hari ini kami boleh berkata, Engkau Tuhan sangat mengasihiku. Engkau Tuhan hadir ke dunia ini untuk mencari hidupku. Mungkin setiap jemaat Tuhan hari ini berkata, Tuhan, aku penuh dengan najis bibir. Mungkin aku hari ini melukai saudara-saudaraku yang mungkin tidak aku sadari dan aku tidak sengaja. Tuhan, hari ini hamba-Mu dan kami, umat-Mu minta ampun di hadapan Tuhan. Dan aku tahu hari ini Engkau sangat mencintai kami. Engkau sangat mencintai hidupku. Jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, hari ini ucapkan doamu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau sangat mencintai Sigit. Engkau sangat mencintai Sigit Tuhan. Aku bersyukur buat kecintaan-Mu bagiku. Sehingga kalau hari ini aku ada, hari ini aku hidup karena Engkau. Tuhan, ampuni sepanjang tahun ini kadangkala aku melukai hati-Mu. Kadangkala aku tidak peduli akan Engkau. Aku minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Aku kadangkala kasar terhadap suami atau istriku. Aku kasar terhadap anak-anakku. Aku kasar terhadap sesamaku. Aku kasar terhadap jemaatku. Aku minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, aku bukan siapa-siapa. I'm nothing. Aku tidak ada apa-apanya. Dan kalau hari ini Tuhan, Engkau percayakan kami untuk melayani Engkau. Tuhan, aku tahu karena Engkau mencintaiku. Aku mencintai Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin, 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 haleluya. Aku cinta kepadamu, Yesus. Haleluya. Aku cinta kepadamu, Yesusku. Haleluya. Aku cintakan. Katakan dengan sungguh, haleluya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, ku cintakan. Mari dengan kesungguhan hati kita di hadapan Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cintakan dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwa.
jaga. Haleluya. Sungguh aku cinta Engkau Tuhan. Sungguh kami mencintai Engkau. Segenap jiwaku, segenap hatiku ya Tuhan. Kadangkala mungkin hari ini kami belum segenap jiwa kami. Mungkin baru setengah. Tapi hari ini Tuhan aku mau berjuang untuk 100% segenap, sepenuh hatiku aku mencintai Engkau. Bukan sekedar di liturgi, bukan sekedar di ibadah gereja, tapi biarlah kecintaanku ini aku buktikan baik lewat sebagai imam dalam keluarga, sebagai seorang istri dalam keluarga, sebagai anak-anak di dalam keluarga, sebagai seorang pekerja dalam sebuah perusahaan, sebagai majikan di dalam suatu kepemimpinan dalam perusahaan. Tetapi biarlah hari ini aku mau belajar membuktikan bahwa aku hari ini mencintaimu, mencintai Engkau segenap jiwaku, segenap hatiku, segenap keberadaanku. Tuhan, Engkau lahir, Engkau hadir di muka bumi ini karena Engkau mencintai kami. Dan biarlah hari ini juga kami yang sudah Engkau cintai dan sudah Engkau selamatkan, kami juga hari ini akan mencintai Engkau dan akan terus mencintai Engkau seumur hidupku. Dan hari ini setiap jemaat Tuhan yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamatmu, hari ini aku mau bilang kepadamu, bukalah hatimu, buka hatimu, undang Yesus masuk dalam hatimu. Hari ini masih ada kesempatan. Hari ini masih ada kesempatan bagimu untuk hari ini engkau menerima Dia sebagai juru selamatmu. Biarlah tahun 2020 ini membuat engkau lebih bergairah lagi, baik di dalam iman, di dalam batinmu, dan juga di dalam setiap pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, di dalam studimu, dan di dalam segala hal. Engkau terus diberkati oleh Tuhan. Bapa, malam ini kami mengucap syukur dalam kondisi tidak memungkinkan, tapi hari ini kami boleh melaksanakan Natal di tahun 2020. Terpujilah namamu Tuhan. Kami terus berdoa bagi Bapak Gembala. Tuhan berkati beliau, berikan kekuatan kesehatan. Istri anak-anak Tuhan terus sertai, berkati dalam rumah tangganya. Tuhan juga memberkati tim pastoral, para pendeta. Tuhan berkatilah mereka. Bagaimanapun mereka dalam sepanjang setahun ini, mereka terus berjuang melayani jemaat yang Kau percayakan bagi mereka. Tuhan berkati setiap kami Tuhan, para tim pastoral ini, supaya hari-hari kehidupan kami selalu kami prioritaskan buat Engkau. Mungkin kami belum sempurna, mungkin kami belum bisa menyenangkan setiap jemaat-Mu, tetapi biarlah Tuhan, hidup kami prioritaskan untuk melayani Engkau. Kelemahan kami, kekurangan kami, Roh Kudus, Engkau kuatkan kami, supaya tahun 2021 kami tegak berdiri di hadapan Tuhan, melayani umat-Mu yang Kau percayakan bagi kami, bagi Gereja Bethel Indonesia Sekina Ambon. Kami berdoa bagi para majelis, berkati mereka Tuhan, suami istri, Tuhan berkati dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan berkati, usaha mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan jemaat-Mu, Tuhan berkatilah hidup mereka. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, kadangkala mereka berseru kepada Tuhan, mereka perlu pertolongan Tuhan, mereka kadangkala perlu campur tangan Tuhan. Dan biarlah mereka tetap tidak goyah iman mereka. Mereka tetap mengangkat tangan, mengangkat hati, mengangkat suara, berseru kepada Tuhan, Allah yang besar, yang menciptakan langit dan bumi ini, supaya pengharapan mereka hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa kami ya Tuhan, berkati presiden kami, lepaskan bangsa kami dari segala tindakan-tindakan anarkis, dari segala ormas-ormas yang radikal. Kami berdoa Engkau terus menyelamatkan bangsa kami. Biarlah ada kebinekaan di bangsa kami. Lepaskan dari setiap orang-orang yang intoleran terhadap sesama anak bangsa. Tuhan, biarlah bangsa ini terus maju.
Bangsa ini boleh diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada berdiam di bangsa ini menjadi berkat. Terus mendoakan bangsa ini ada pemulihan, bangsa ini ada kemenangan, bangsa ini ada terus banyak jiwa-jiwa dimenangkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai hari ini sampai selama-lamanya. Kami menyerahkan pandemi ini dalam tangan Tuhan. Selesaikan pandemi ini seturut dengan caramu ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah iman kami tidak akan goyah, iman kami tetap terus seperti yang Engkau ingini dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kami terus berproses di dalam Tuhan dan berjuang di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang baik. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dalam tangan Tuhan, penyerta dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan mengakhiri tahun 2020 ini, penyertaan Tuhan terus ada dalam hidup kami. Ada Immanuel, Allah beserta dengan kami. Dalam situasi apapun kami percaya, mulai tahun ini, tahun yang akan datang, penyertaan Tuhan tidak akan pernah lekang oleh waktu. Tuhan terus menyertai kami. Pujilah nama Tuhan. Dan biarlah hari ini ya Tuhan, kami akan beraktivitas dan berpisah satu yang lain. Namun hari ini kami yakinkan, setiap kami biarlah berkat Tuhan, kami terima. Dan olehnya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Berkat anugerah dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus, berkat rohani, berkat jasmani, ada di dalam kehidupanmu. Dan biarlah ini semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Berkat ini hamba-Mu mohonkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semuanya menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Setiap jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri. Kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita bersuka cita. Haleluya. Haleluya. Segenap gembala dan tim pastoral majelis aktivis gereja mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat Natal semua jemaat Tuhan. Tuhan menyertai kita semuanya. Kita bersuka cita Natal 2020 tetap memiliki pengharapan yang sungguh. Haleluya. Merry Christmas. We wish you. Haleluya. Setiap jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga, berikan salammu, berikan tosmu bagi jemaat Tuhan, bagi keluarga demi keluarga. Berikan salam, berikan sukacita di Natal 2020 ini. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru ya. Haleluya. Selamat hari Natal. Selamat Natal, selamat hari Natal Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Selamat Natal semuanya, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami semua tim dari Shekinah Worship menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.